Salam saudara pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi namanya. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan Merdeka. Hari ini 17 Agustus di gereja kami biasanya, dan tadi pagi sudah dilakukan juga live streaming. 17 Agustus kami selalu beribadah kepada Tuhan, bersyukur untuk hari kemerdekaan negara kita. Dan kami biasanya menggunakan baju di atas itu baju itu merah dan celana atau rok itu putih. Saudara sekalian, kami begitu bersyukur untuk kemerdekaan bangsa dan negara kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan sudah membawa negara dan bangsa kami, Tuhan, mengalami kemerdekaan yang kesekian puluh tahun. Kami mengucap syukur karena Tuhan mengasihi bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan memperhatikan bangsa negara kami. Dan sekarang kami mendengarkan firman Tuhan tentang kemenangan rohani. Kami berdoa supaya mata kami ditujukan kepada Tuhan yang sudah memberi kepada kami kemenangan, kemerdekaan dan kebebasan secara rohani. Bebas dari kuasa iblis, dari dosa dan dari maut. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang kita ambil dari Yosua pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-27.
Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya membaca ayat 20, maaf. Saya membaca ayat 20, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Amin. Inilah cerita bagaimana Yosua dan umat Tuhan menaklukkan Yeriko. Menurut penelitian, tembok Yeriko itu tebalnya 5 meter. Sepanjang ruangan ini, saudara sekalian. Tetapi dengan puji-pujian kepada Tuhan, tembok itu runtuh. Tapi sudah katakan, kakek, ada bukti-bukti lain dalam perjanjian baru? Ada. Selesai nanti ini, tolong saudara membaca dari Kisah Rasul pasal 16. Ketika Paulus dan Silas mulai memuji Tuhan dalam penjara di Filipi, maka terjadi gempa bumi dan semua tembok dan belenggu mereka dilepaskan. Haleluya. Mari kita belajar bahwa di belakang ini semuanya ada apa? Ada firman Tuhan. Tuhan yang menyuruh buat seperti itu, saudara sekalian. Bagaimana? Kelilingi kota itu hari pertama dengan berdiam diri. Hari kedua kelilingi lagi dengan berdiam diri. Bukan Musa yang buat program. Bukan Yosua yang buat program. Bukan Yosua yang buat strategi, bukan. Tetapi yang buat strategi itu Tuhan sendiri. Karena Tuhan tahu bahwa peperangan ini bukan peperangan fisik. Di atasnya ada para Allah, para dewa yang menguasai orang Kanaan pada waktu itu. Dan mereka harus dilawan dengan cara-cara Tuhan sendiri. Itulah kesalahan besar dalam kehidupan umat Tuhan sekarang. Kalau rugi usahanya, mereka cari pelaris. Bukan pelaris yang dipakai. Ambil waktu berdoa, berpuasa. Libatkan Tuhan sejak awal sudah buka toko. Mengapa sering bermasalah? Karena sudah tidak melibatkan Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini, mari kita ikut petunjuk ABCD-nya Tuhan. Pasti kita akan mengalami kemenangan, keberhasilan, dan kemakmuran bersama dengan Tuhan. Saya ingin baca menolong kita sedikit. Mari kita mundur. Yosua pasal 1 ayat 8. Coba sudah baca. Saya senang membacanya dalam terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Coba sudah dengar baik-baik. Buku hukum itu harus selalu kau bacakan kepada umatku. Pelajarilah buku itu siang dan malam, supaya selalu kau melaksanakan semua yang tertulis di dalamnya. Kalau kau melakukan semuanya itu, renungkan siang dan malam, hidupmu akan makmur dan berhasil. Amin. Begitu juga dalam kemenangan melawan atau meruntuhkan tembok Yeriko. Nah, ikut pedoman firman Tuhan, ABCD-nya perintah Tuhan, maka berakhir dengan kemenangan. Saudara sekalian, hari ini di zaman modern ini, saudara sekalian, bahkan di zaman IT ini sekarang ini, sehingga sudah bisa menyaksikan program khotbah saya ini melalui video streaming, karena ada gadget yang canggih, maka saudara sekalian,
lebih lagi kita harus mengutamakan Tuhan. Dalam persaingan bisnis, dalam persaingan pekerjaan, dalam peningkatan dalam kehidupan saudara dalam segala bidang, pangkat dan jabatan, pendidikan, mari kita mengandalkan Tuhan dan ikut pedoman ABCD-nya Tuhan. Jangan bergantung kepada strategi manusia. Jangan bergantung kepada kemampuan manusiawi, saudara sekalian. Jangan bergantung kepada kemampuan intelektual, saudara sekalian. Gelar, saudara sekalian. Andalkan Tuhan. Saudara pasti akan apa tadi? Makmur dan berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan di hari istimewa untuk bangsa negara kami. Kami berdoa sekarang Tuhan untuk bangsa negara kami, untuk pemimpin-pemimpin kami mulai dari presiden sampai kepada peringkat yang paling bawah. Tuhan memberkati mereka hari ini Tuhan, supaya dapat menyelenggarakan pemerintahan dan bangsa kami akan menjadi bangsa yang makmur dan berhasil. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati.